Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Eka Dharma Putra, dokter gigi nih, bukan dokter. Nah, saya sengaja nih mengundang Pak Dokter Gigi untuk Pak Dokter Eka untuk coba memberikan input informasi kepada publik lah, baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Karena sekilas pandang yang saya pahamin, fokusnya itu ke dokter umum dan dokter spesialis nih. Kalau kita bicara kepedulian pemerintah, masyarakat, ya kan. Sedangkan dokter gigi, ya kita ketahui juga sangat rentan dan berbahaya nih kalau kita lihat berinteraksi dengan pasiennya, karena memang berada pada sumber penyakitnya ya di mulut ya. Nah, disitulah kita dok bincang-bincang ya untuk pertemuan kali ini ya. Karena ini kan pertemuan khusus di studio Jalan Ari atau di rumah Jalan Ari. Selamat datang saya sekali lagi. Dan saya juga terima kasih nih Pak Dokter udah mau hadir memenuhi undangan kami di tengah kesibukan Pak Dokter yang melayani masyarakat. Baik Pak, apa yang bisa Bapak jelaskan nih untuk sahabat Ari maupun kepada publik Indonesia ya maupun Aceh tentang kondisi dokter gigi di masa pandemi? Oke, terima kasih Pak Rios atas undangannya ke jaringan survei inisiatif ya. Untuk ini kita ngobrol untuk bukan sahabat jalinan Ari. nih. Jaringan. Jalan Ari. Oh, Jalan Ari. Jaringan survei inisiatif tuh lembaga risetnya. Oh gitu. Ini jaringan Ari. Oke. Jalan Ari. Jalan Ari, sorry. Iya. Jalan Ari. Ya, untuk sahabat-sahabat Ari yang hari ini mendengarkan apa namanya diskusi kita, ya kita ketahui bahwasanya sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID, kan begitu ya, dalam masa pandemi COVID. Nah, dalam masa pandemi COVID ini semua sektor berimbas, kan begitu, berimbas dari ekonomi, tentunya kesehatan kan hari ini kan. Nah, dalam tatanan pelayanan kesehatan juga kami ini sebenarnya tenaga kesehatan merupakan gatekeeper ya, yang orang yang terakhir lah sebetulnya dalam rangka mengatasi COVID. Sebetulnya COVID ini bisa diatasi kalau kita secara bersama masyarakat patuh dengan adanya protokol kesehatan sehingga tidak banyak masyarakat yang jatuh korban yang sehingga harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Itu intinya. Itu dari sisi pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan gigi kan begitu? Yeah. Nah, kalau dalam pelayanan kesehatan gigi seperti kita ketahui bahwasanya COVID ini apa namanya bertenggernya lah kan begitu atau pintu masuknya kalau dalam pelayanan kesehatan gigi pintu masuknya tentunya adanya di mulut kan begitu. Jadi virus COVID itu adanya di rongga mulut, kemudian bisa masuk melalui rongga mulut dan juga bisa masuk melalui hidung. Nah, ini yang sekarang karena orang yang positif COVID tentunya mempunyai virus, kemudian virus itu beradanya di dalam rongga mulut dan hidung. Nah, aktivitas pelayanan kita adanya di rongga mulut dan hidung. Nah, ini yang sedikit agak riskan di dalam pelayanan kesehatan gigi. Makanya waktu di awal-awal dulu, waktu awal-awal COVID di Indonesia, bulan-bulan 3 kemarin itu, pelayanan kesehatan gigi sempat lumpuh. Oh, pernah lumpuh ya? Lumpuh. Kemudian itu berapa bulan? Itu lebih kurang hampir 1 bulan. Jadi ada lembaga-lembaga seperti WHO malahan menyarankan kepada masyarakat agar menunda aktivitas kunjungannya ke. Apa dasar kelumpuhannya itu penyebabnya? Nah, lumpuh itu karena memang kemarin itu pelayanan kesehatan gigi, artinya gini, lumpuh karena APD kita. APD. Jadi gini. Jadi waktu awal-awal COVID itu APD itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mahal kan begitu. Karena semua orang perlu itu dan butuh itu. Nah, dan pelayanan kesehatan ada yang memang sudah ready dengan APD itu, ada yang belum. Nah, kalau sekarang ini pelayanan kesehatan gigi yang menggunakan APD ini level 3. Jadi level 3 itu begini. Kegiatan kita kan kegiatan yang bisa menghasilkan atau menstimulasi penyebaran atau apa namanya membuat virus itu berterbangan di udara, kan begitu. Karena misalnya kita melakukan kegiatan
pengemburan gigi. Jadi pengemburan gigi itu menghasilkan aerosol. Kalau misalnya di dalam rongga mulut itu ada virus, berarti aerosol itu berterbangan. Yang virus itu lekat di dalam aerosol itu. Nah, kita sebetulnya perlu APD yang komplit. APD komplit itu APD level 3 yang sama seperti petugas kesehatan merawat pasien di ruang COVID. Jadi dengan menggunakan hazmat, kemudian pakai face shield, masker, N95, sarung tangan. Nah, itu yang menjadi kewajiban mutlak di dalam kita melaksanakan pelayanan kesehatan gigi. Nah, waktu bulan-bulan 3 itu dokter gigi belum ada yang punya hal-hal yang seperti itu. Sehingga bagaimana cara pemenuhannya untuk hal itu? Atau secara mandiri atau memang ada kepedulian dari pemerintah? Ini langsung pemerintah yang disadar. PDGI kemarin itu ya artinya karena lumpuh, kita dalam sebuah organisasi, kita punya organisasi induk pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Jakarta, kemudian membuat satgas. Oh ya, berarti dokter, saya lupa ya, dokter sebagai ketua Persatuan Dokter Gigi di Aceh ya? Ya, kita punya organisasi yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian mereka membentuk satgas APD. Jadi memang waktu awal-awal sekitar bulan-bulan 4 kita disuplai APD oleh organisasi profesi untuk membantu teman-teman dokter gigi supaya bisa menjalankan aktivitas keprofesiannya, kan begitu. Karena ya kita juga concern dengan keselamatan para teman-teman dokter gigi dalam melaksanakan aktivitas keprofesiannya kalau tidak didukung oleh APD yang lengkap. Karena waktu itu untuk rumah sakit saja waktu itu agak susah kan gitu APD, apalagi untuk level puskesmas atau di praktek. Kalau di praktek mungkin teman-teman bisa menyiapkan sendiri dengan membelinya juga waktu itu cukup mahal harganya kan begitu. Nah, jadi organisasi profesi yang mensuplai awal-awal dahulunya APD tersebut untuk kita bisa pergunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat. Demikian Pak Rekas. Nah, ada yang perlu dijelaskan nih kan kepada publik. Apakah memang sudah ada kena dampak dari rekan-rekan yang di pantauan dokter sebagai ketua Persatuan Gigi di Aceh, apakah sudah ada yang pernah terkena dampak dokter gigi itu? Ya, nasional dulu ya, nasional. Oke, nasional dokter gigi yang meninggal terkonfirmasi positif COVID itu 8 orang secara nasional. Ya. Kalau Aceh itu meninggal terkonfirmasi positif. Kalau Aceh, alhamdulillah belum ada yang terkontaminasi ya. Terkontaminasi pasti ada. Oh, pasti ada. Ya? Pasti ada. Artinya ya ini kan karena ini virusnya nggak mandang siapapun gitu kan. Dokter gigi semua kena ya. Untuk Aceh ada kan begitu jumlah. Tapi nggak jadi korban ya? Dia terkonfirmasi positif, tapi belum sampai dalam tahap dirawat di rumah sakit. Itu isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Okay. Nah, isolasi mandiri. Nah, yang menariknya sebetulnya adalah yang terkonfirmasi positif ini kalau kita tracking itu bukan aktivitas pelayanan, bukan karena aktivitas pelayanan kesehatan giginya. Oh, berarti berinteraksi. Iya. Nah, sehingga interaksi sosial inilah yang harusnya sebetulnya menjadi tanda kutip yang harus kita betul-betul pahami untuk bisa kita eliminir dengan melakukan 3M tadi, kan begitu. Nah, tapi kan seorang dokter gigi kan paham nih ceritanya kan, paham akan bahayanya virus COVID. Tapi saya lihat juga nggak serta-merta baik itu dokter umum, spesialis maupun dokter gigi, kok kena ini? Apa mereka nggak paham atau memang nggak mematuhin atau gimana nih? Ya, kalau interaksi sosial itu memang agak nggak bisa kita bilang masalah paham tidak paham, kan begitu. Saya paham, semua direktur paham, semua menteri juga paham. Ya, maksudnya gitu. dalam mengedepankan protokol kesehatan mereka kan akan paham itu melakukan itu kan. Karena itu kan standar baku ya dan bagi siapapun ya kan. Nah, maksudnya kan lebih pahamnya gini, pemahamannya lebih paham dalam tanda kutip para dokter kan daripada kami yang memang pasien ini atau masyarakat umum kan. Nah, kenapa juga lemah atau kan lemah ya? Kok terkena dampak juga? Apa memang merekanya kurang sadar atau memang karena APD-nya yang memang nggak ada atau gimana? Lah kan begini Pak Algas,
dokter gigi itu kan juga seorang masyarakat yang berinteraksi sosial. Dia ada suami, bisa jadi dia kan dari suaminya dari mana, masuk ke rumah. Klaster kan ada banyak tuh, ada klaster rumah, ada klaster kantor, kan begitu. Nah itu hal-hal seperti itu bisa terjadi begitu untuk dokter gigi. Dan susah dibendung tuh hal gitu ya? Itu susah dibendung. Saya boleh katakan sebetulnya tempat yang teraman di saya hari ini adalah di ruang praktek saya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oke. Pak Ros pernah ke praktek saya, pernah jumpa saya di praktek. Ada nggak saya menggunakan baju seperti ini di praktek? Enggak lah. Kan berarti saya lebih aman di praktek dari saya. Sistem saja udah masuk. Ini jalan hari ketika anak saya istilahnya mendaftar ya ke prakteknya Dokter Eka sebagai dokter gigi. Itu sangat ketat protokol kesehatannya. Pendaftarannya nggak boleh berinteraksi, harus online ya. Memastikan dulu pengecekan rekam jejak pasiennya, apakah batuk, pilek, demam dan macam kan. Jadi intinya kuatlah secara protokol kesehatan. Lanjut dok. Ya, makanya tadi saya bilang sebetulnya tempat yang aman, yang paling aman di saya itu adalah di tempat praktek saya. Sayanya, karena saya pribadi menggunakan baju yang tertutup, kemudian masker yang masker yang untuk medis kan, double lagi kan begitu, handscoon. Sebetulnya tempat praktek saya itu sayanya merasa safe, lebih aman dibandingkan saya misalnya di tempat Pak Aryo seperti ini, saya kan nggak pakai apa-apa misalnya gini kan, lebih tidak safe saya di sini. Maka saya bilang lebih aman itu di tempat saya, sayanya kan begitu. Nah masyarakat sekarang kan pertanyaannya, apakah masyarakat merasa aman juga melakukan kunjungan pelayanan kesehatan gigi di tempat praktek kan gitu, atau di sarana pelayanan kesehatan itu menjadi pertanyaan. Nah kalau dokter gigi tentunya tempat yang amannya adalah tempat praktek karena dia menggunakan semua atribut untuk memproteksi dirinya. Demikian. Nah selama proses berlangsungnya pandemi ini ya, sudah ada kepedulian dari pemerintah? Karena tadi belum saya singgung, belum dijawab-jawab. Oh ya. Ya, tentunya pemerintah dalam hal ini kalau misalnya teman-teman di puskesmas, tentunya dengan kepala puskesmas atau dinas kesehatan. Kalau di rumah sakit, tentunya dengan direktur rumah sakit. Nah, hari ini kalau saya dengar belum ada keluhan yang sangat mendasar gitu terhadap pemenuhan adanya APD tersebut gitu kan. Paling ya memang, tapi di awal disinggung bahwa kebutuhan APD ya kalau di awal semua gitu. Kalau di awal semua, tapi sekarang kan seiring berjalannya waktu itu pemenuhan itu dilakukan oleh pemerintah kan begitu. Dilakukan pemerintah di seluruh sarana pelayanan kesehatan dilengkapi. Karena memang artinya pemerintah juga punya perhatian juga untuk hal yang demikian kan begitu. Tinggal sebetulnya adalah kalau saya melihatnya kalau hari ini kita menggunakan APD kemudian masyarakat di luar masih acuh dengan protokol kesehatan, nah ini juga kan menjadi masalah. Penyebaran menjadi masalah adalah ketika dia datang melaksanakan kegiatan pelayanan, dokternya safe kan begitu. Tapi bisa jadi interaksi antara pasien dengan pasien dalam pelayanan kan juga ada. Nah, itu juga bisa terjadi penularan. Maksud dokter bahwa bisa saja bahwa pasien itu membawa virusnya. Membawa virusnya. Nah, tadi kan udah disinggung nih, menarik saya karena dokter menyinggung tentang dalam tanda kutip masyarakat itu kan masih lemah untuk mematuhi ya protokol kesehatan. Kadang-kadang saya juga lalai kan. Nah, apa yang menjadi hal yang terpenting yang perlu kita sadarkan oleh saya ya, dan untuk kita semua ya, bahwasanya penting dan peduli untuk mematuhi yang namanya protokol kesehatan 3M itu, ataupun ya kalau ada semacam konsep imun iman ya, imun aman ya. Ini gimana dokter bisa memberikan masukan? Ya seperti ini adalah new normalnya kita sebetulnya. New normalnya kita di dunia ini. Sampai minum dok ya? Iya. New normalnya kita di dunia ini. Normalnya kita di dunia ini ya kemana-mana pakai masker. Ya.
Dan di mana-mana harus jaga jarak. Ya. Di mana-mana harus cuci tangan sebelum melakukan aktivitasnya. Ya. Inilah new normalnya. Nah, membudayakan ini tentunya perlu waktu tentunya. Perlu waktu. Kalau Jepang misalnya mereka sudah memang misalnya bertemu dengan orang tidak pernah salaman, mereka selalu membungkuk. Kalau kita kan masih salam-salaman. Kadang-kadang cepika-cepiki kan begitu. Kalau Jepang angka penularannya kan lebih kecil karena apa? Mereka jaga jaraknya juga. Tapi kan Islam juga mengajarkan kalau yang bukan muhrim kan harus. Oh iya. Artinya kan Islam juga mengajarkan. Itu betul. Di dalam ajaran kita juga diatur itu kan begitu. Nah, sehingga sebetulnya hal-hal itu harusnya diterapkan secara syar'inya itu diterapkan kan begitu. Secara syar'inya diterapkan. Artinya tidak ada interaksi antara pria dengan wanita kan begitu. Dalam misalnya ya kalau salaman kan antar berbeda jenis kan tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Pastinya gitu. Nah, tapi faktanya yang saya miris melihat ya, ternyata masih banyak nih kalau kita bicara fakta yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat acuh ya, memang nggak peduli, apalagi dengan ada terbaru yang terkini ya, dilihat sudah mulai turun nih kan, trennya kan mulai turun nih kasusnya kan. Siapa bilang turun, Pak Rias? Ya ini kan pandangan publik yang saya tangkap kan begitu kan. Jadi mereka semakin berani, Dok. Yang kadang saya takutnya di sini. Ya sehingga memang harusnya setiap orang selalu saling mengingatkan. Kemarin dari hari Jumat Sabtu, saya lihat angka nasional. Kalau angka Aceh saya enggak terlampau terlihat. Angka nasional itu kita Jumat sudah 5.000, tembus di 544 orang terkonfirmasi positif. Itu hari Jumat. Itu hari pertama kita tembus dari 4.000 kepala 4 menjadi kepala 5. Dan Sabtu 522. Jadi kita sudah main di angka secara nasional, kita sudah main di angka 5.000-an. Artinya apa? Artinya COVID masih ada. COVID masih ada. Kalau kita acuh dalam protokol kesehatan, angka itu akan tetap naik. Kenapa naik? Ya mungkin karena akibat aktivitas kemarin. Kan kemarin ada libur panjang, begitu kan, libur panjang. Ada libur panjang, bahwa ada muncul isu yang menyatakan bahwa COVID sudah mulai menurun. Ada pandangan, kadang ada pandangan yang agak antara masuk akal nggak masuk akal nih, Pak Dr. Eka. Bahwa karena pandemi sudah sekian lama, jadi ada yang menyatakan, diskusi dengan beberapa orang ya, ini nggak ada lagi. Enggak kan gitu, dokter. Bukan imun tubuh kita sudah menyesuaikan. Oh, iya. Herd immunity gitu ya. Ya, imun tubuh kita sudah menyesuaikan dengan virus ini. Jadi mereka sedikit berani lah. Lebih confident. Okay. Itu gimana ceritanya kok bisa kayak gitu, Dok? Nah, itu saya kurang nggak bisa bilang juga ya bagaimana ya. Tapi memang dalam dunia medis dibenarkan nggak ini? Ya, jadi gini, ini barang yang nggak terlihat. Protokol kita barang yang nggak terlihat. Barang nggak terlihat ini, kalau konsep virus kemarin itu kan begini. Konsep virus COVID ini kan bagi orang yang daya tahan tubuhnya kuat, dia tidak akan mengakibatkan sakit. Tapi dia bisa carrier untuk orang lain yang komorbid. Begitu. Betul. Kalau tadi dia sudah merasa imunnya tinggi, merasa gitu kan, mungkin kita udah terpapar, ya bisa jadi saya sudah terpapar, Pak Arus sudah terpapar gitu kan, tapi karena imunitas kita tinggi, kita nggak sakit gitu kan gitu. Nah, orang beranggapan seperti itu, tapi mereka lupa kita itu bisa sebagai carrier untuk orang lain. Ini yang harus sadari sama mereka. Ini harus sadari, carrier untuk orang lain yang kalau misalnya imunitasnya rendah, dia bisa membawa penyakit dan mengakibatkan orang menjadi sakit. Kan gitu. Nah, kalau kita carrier, harusnya kita memproteksi juga diri kita, kan begitu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu harusnya. Jadi memang protokol 3M ini memang protokol yang baku. Protokol itu yang obatnya, baku. Itu obatnya dari COVID lah ya. Hari ini itu ya obatnya. Ya
walaupun pemerintah hari ini atau peneliti-peneliti sedang mengembangkan riset untuk Vaksinnya. dilakukan vaksin kan begitu. Nah itu dia. Justru ada juga yang menyatakan beberapa pandangan bahwasanya kalau orang yang sudah terkena COVID, imunnya juga sudah kebal. Ini benar gitu, Dok? Ini kan yang kadang-kadang kan harus di-clearkan antara benar dan tidak, akan harus ragu nih. Nah itu nanti sebetulnya yang bisa menjawabnya lebih apa namanya lebih rinci teman-teman medis dokter ya, gitu kan. Cuma lagi epidemiologi ya, epidemiologi. Teman-teman dokter kemudian yang paham tentang imunitas vaksin kan begitu. Nah sebetulnya kalau kita pernah baca juga, artinya orang yang pernah dirawat COVID, dia bisa reinfeksi, artinya terkena kembali. Ada juga seperti itu, tapi kasusnya mungkin belum banyak. Nah itu mungkin teman-teman dokter yang bisa menjelaskan lebih apa namanya, lebih dalam lagi untuk itu. Jadi reinfeksi itu bisa ada kasusnya, ada muncul kasusnya reinfeksi itu. Jadi dulu dia pernah COVID, kemudian sembuh, kemudian terkena lagi. Nah, berarti ya bisa kita bilang juga nggak benar juga kan dengan bahasa-bahasa ya PHP seperti itu. Nah, apa saran dokter kepada kita semua ya? Ya memang penting untuk dalam tanda kutip menjaga urusan mulut, pernapasan, dan juga urusan dalam tanda kutip ya kesehatan tubuh kita ini. Selain tadi bicara 3M ya, pasti kan menjadi hal yang wajib ya, fardu ain lah hukumnya, bukan sunnah kan? Ya seperti banyak teman-teman pembicara dahulu sebelumnya, tentunya dalam rangka pencegahan COVID ini meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa juga dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, kan begitu, dan berjemur itu juga bisa meningkatkan aktivitas tubuh. Tadi selain 3M itu, selain 3M. Oh berarti pola hidup sehat ya? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Kuncinya berarti itu ya, pola hidup sehat. Itu harus. Ya kemudian aktivitas sosial yang ya sekarang ini yang repot itu sebetulnya kalau kita di Aceh ini aktivitas sosialnya. Aktivitas sosial itu yang agak sedikit agak susah dibendung kan. Agak atau memang sudah susah dibendung? Saya juga bingung maksudnya. Ya kita bilang memang susah lah, susah dibendung, saya rasa kan begitu, susah dibendung karena apa ya, karena itu terus berjalan gitu, aktivitas sosial itu dalam arti kata misalnya ada kegiatan pesta, kemudian ya aktivitas di warung kopi kan begitu, itu kan tetap merupakan aktivitas sosial yang memang hari ini masih terus berjalan di kita, yang apabila ya walaupun memang dalam aktivitas sosial itu diperlukan tatanan protokol kesehatan yang harus ditegakkan kan begitu, sehingga tidak terjadi penularan satu dengan yang lainnya. Ya untuk itu kan untuk umum tuh. Kalau ceritanya untuk mereka yang memang pengen perawatan rutin nih untuk gigi ini kan gimana nih? Apakah harus seperti apa pola sehingga ketika datang ke dokter juga dalam keadaan sehat kan? Jadi dalam pelayanan kesehatan gigi kita sebetulnya mengembangkan namanya teledentistry ya, seperti teledentistry itu sebetulnya konsultasi via online, bisa melalui telepon atau WhatsApp yang dikembangkan. Oh sudah ada layanannya? Sudah ada layanannya, artinya setiap dokter sudah ada layanan, arti kata di-create oleh dokternya. Oh itu inovasi dan kreativitas dari dokter sendiri ya? Kan begitu. Nah itu kalau ngomongin nggak ada dokter yang punya kreativitas itu gimana itu? Punya potensi juga untuk membuka ruang supaya virus itu masuk? Iya, berarti dia tidak punya barrier untuk apa namanya melindungi untuk dirinya tempat, dan prakteknya. Untuk fasilitas dia. Nah itu yang kita susah hari ini di sana pelayanan kesehatan pemerintah, kan tidak mungkin melaksanakan kegiatan secara online seperti itu. Kalau misalnya private, di private kan kita lakukan. Kalau di sana pelayanan kesehatan pemerintah kan enggak. Pasien langsung datang, kemudian jumpa sama dokternya. Penapisannya tentunya ya dengan screening. Jadi ada form screening yang dilakukan. Kalau misalnya apa namanya tidak bisa dilakukan online. Tapi untuk dokter gigi yang melakukan private, yang berpraktek sore itu umumnya sudah mengembangkan apa namanya konsultasi secara online terlebih dahulu, menanyakan gejala, melakukan screening secara online, kemudian apa namanya
Setelah diketahui kondisinya aman, baru dilakukan pelayanan kesehatan. Nah, sebetulnya dokter gigi juga sebetulnya nggak bisa juga kita bilang aman atau tidak aman, karena maksudnya gini, misalnya ada orang punya gejala demam atau sakit, misalnya dia demam batuk, pertanyaannya apakah dokter gigi nggak melayani dia? Misalnya Pak Arjo. Oh iya, karena ada tanggung jawab secara kan tanggung jawab profesinya ada. Ya. Nah, sehingga, tapi itu tetap dilayani ya? Sampai hari ini ya mau. Tapi dalam tanda kutip ada batasan tadi ya, perlakuan yang kita layani dengan mereka melakukan konsultasi, kemudian kalau memang harus diintervensi, kita lakukan intervensi yang minimal, kan begitu. Karena kita tidak tahu apakah mereka dengan gejala yang mereka miliki, mereka punya virus atau tidak. Tapi ada gejala itulah yang screening kita, sehingga kita dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan itu lebih waspada lah ya dalam melakukan perawatan itu. Nah, jadi tadi pertama adalah lakukan kontak dokternya dengan secara online dahulu. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan pelayanan kesehatan gigi di fasilitas yang private, ya klinik atau praktek, kontak dulu dokternya, kan gitu. Buat janjian, ya sangat disarankan membuat janji dengan dokternya, ya kan. Kemudian mematuhi apa yang protokol yang dilaksanakan di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Ya. Kalau di tempat saya kan jelas, misalnya tidak boleh menunggu di ruang tunggu di tempat, di tempat parkir atau di kendaraan masing-masing, kan begitu kan. Nah itu mungkin teman-teman lain juga mengembangkan hal-hal yang demikian dalam upaya memutus mata rantai itu. Oke, ngomong-ngomong nih, boleh tahu nggak? Mungkin nanti sahabat Ari juga pengen nih berkunjung atau ingin ya menggunakan jasa profesi sebagai dokter gigi. Tempat praktek dokter di mana nih, Bro? Wah, nanti iklan nanti ini. Kalau ini nggak apa-apa. Ya, saya prakteknya di wilayah Pango, Ili sana. Wilayah Pango Ili. Ya tentunya kalau misalnya mau ke sana harus buat janjian dulu kan begitu. Harus buat janjian. Sudah terjadwal dulu, dan dijadwalkan kan. Baik dok, terima kasih nih sudah panjang, nggak terasa waktunya sudah selesai nih, sehingga banyak hal yang memang diberikan pencerahan kepada publik ya, khusus untuk sahabat Ari. Dan jangan bosan-bosan nih dok kalau kami undang lagi nih. Insya Allah. Apalagi ada kopinya nih.